Mari kita kembali ingat apa yang dikatakan oleh para terdakwa terkait dengan insiden di Magelang antara Kuat Ma'ruf dan mendiang Brigadir Yosua. Dikabarkan bahwa ada konflik di antara mereka dan konflik itu sedemikian panasnya sampai-sampai Kuat Ma'ruf memburu Yosua dengan menggunakan pisau. Baik. Oke, itu satu peristiwa di Magelang. Di Jakarta, mendiang Brigadir Yosua akhirnya kehilangan nyawa. Paling tidak, kita menemukan dua peristiwa yang seakan seiring sejalan. Bahwa di Magelang ada keinginan dari Kuat Ma'ruf untuk paling tidak menyakiti atau bahkan mungkin menghabisi Yosua. Dan di Jakarta justru Yosua memang betul-betul dihabisi. Apakah dua peristiwa ini bertautan satu sama lain? Itu yang harus disimpulkan oleh majelis hakim. Tapi paling tidak, secara umum bisa kita katakan peristiwa meninggalnya Yosua di Jakarta tampak sebangun dengan niatan yang dimiliki oleh Kuat Ma'ruf ketika dia memburu Yosua dengan menggunakan senjata tajam. Ada kesamaan arah perilaku tersebut. Tapi sekali lagi, tali temalinya majelis hakim yang akan menilai. Kesulitannya adalah Apsifor menyimpulkan ketika berbicara tentang kecerdasan terdakwa Kuat Ma'ruf, Apsifor mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf ini memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Kalau kalimat kecerdasan di bawah rata-rata itu masuk ke kepala majelis hakim dan jaksa penuntut umum, barangkali sederhananya Kuat Ma'ruf ini akan dipahami sebagai sosok yang yang dungu, yang bodoh. Apa artinya? Ketika barangkali jaksa penuntut umum punya keinginan memperberat sanksi pidana bagi terdakwa Kuat Ma'ruf, tetapi temuan Apsifor tersebut bahwa kecerdasan Kuat Ma'ruf di bawah rata-rata justru akan menjadi hambatan atau kendala bagi jaksa untuk mencapai misinya. Boleh jadi dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata, jangankan kita, jangankan saya, Kuat Ma'ruf pun belum tentu bisa memahami sesungguhnya apa yang dia lakukan pada saat dia Magelang, di Jakarta, atau bahkan di ruang persidangan. Karena sekali lagi, tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Kalau itu yang dikatakan, justru semakin segaris, semakin linear, bahwa perilaku Kuat Ma'ruf di Magelang yang ditujukan untuk menyakiti atau bahkan menghabisi Yosua di Magelang, itu segaris linear dengan apa yang kemudian dialami oleh Yosua di Jakarta. Bahwa pada akhirnya dia betul-betul dihabisi. Dan apa penyebab itu menjadi segaris? Tadi dikatakan bahwa Kuat Ma'ruf tampaknya beranggapan sudah terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati. Segaris sudah tentang kemungkinan keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam peristiwa yang disebut-sebut sebagai pembunuhan berencana ini. Semakin menegaskan. Sehingga saya karena di Magelang pada akhirnya sudah dilerai. Termasuk Putri Chandrawati pun mengatakan betapapun dia mengklaim dirinya sebagai korban pemerkosaan, betapapun dia sudah mengaku dibanting 3 kali, betapapun dia sudah mengklaim bahwa dia sudah diancam oleh mendiang Brigadir Yosua, tapi kehebatan Putri Chandrawati adalah dia sanggup untuk menenangkan Kuat Ma'ruf agar tidak terlalu emosional, agar tidak terlalu marah terhadap mendiang Brigadir Yosua. Bagi saya iya. Tetapi ya demikianlah situasinya yang menurut saya sekali lagi tidak bisa meyakinkan majelis hakim, lebih-lebih lagi tidak bisa meyakinkan jaksa penuntut umum. Ada satu hal yang sungguh-sungguh diskenariokan oleh Ferdy Sambo yang patut untuk diterima sebagai salah satu pertimbangan majelis hakim nantinya.